Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal kalam kalamullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyiral muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Kembali kita ungkapkan syukur kita kepada Allah dengan nikmatnya. Sudah sebulan kita tidak bertemu. Sebulan aja. Tidak terasa Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sebulan itu sekarang terasa cepat. Namun yang penting adalah bagaimana hari-hari kita menjadi hari yang bermanfaat, hari yang penuh dengan kenikmatan dunia dan akhirat, manfaat yang kembali kepada urusan dunia dan urusan akhirat. Kembali insyaallah ta'ala kita melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Minhajul Muslim, yaitu bab tentang al-adab. Baik, insyaallah ta'ala kita masuk kepada adab ma'al khalq, adab terhadap makhluk. Ya, tentu pertama kali adalah makhluk atau manusia yang pertama kali kita beradab kepadanya adalah al-walidan, yaitu kepada kedua orang tua. Manusia yang pertama kali kita beradab kepadanya adalah kepada al-walidan, kepada kedua orang tua. Kita tahu bahwasanya setiap kita mempunyai orang tua. Bisa jadi mereka masih hidup, bisa jadi mereka telah tiada. Merupakan kemuliaan syariat kita adalah birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua sepanjang waktu, sepanjang hayat. Berbeda dengan orang-orang barat. Orang-orang barat mereka berbuat baik hanya sekali setahun. Seperti mereka menghidupkan namanya hari ibu. Hari ibu. Jadi di hari ibu itulah mereka mengenal ibunya. Hari biasa enggak, ya. Nah di dunia barat, ya, persoalan adab tatkala seorang anak sudah sampai 17 tahun ke atas, 17 tahun itu tidak ada anak. Orang tua tidak boleh, ya, mengatur anak. Ya. Kalau sekiranya anak perempuan kedatang tamu laki-laki, jadi ke barat, orang tua tidak boleh untuk menyuruh tamu laki-laki itu pulang, karena ini bertentangan dengan hak asasi manusia. Nah, beda dalam Islam. Islam tidak demikian. Islam apabila itu melanggar syariat, jelas anak tetap kewajiban orang tua untuk mengingatkan.
wajib orang tua tetap mengingatkan, dan orang tua tidak boleh cuek dalam persoalan anaknya. Ikhwatuna fiddin yang dimuliakan Allah, Syekh menjelaskan kepada kita, seorang muslim wajib beriman dengan adanya hak kedua orang tua. Ya, hak kedua orang tua untuk dia lakukan, dan wajib baginya untuk berbuat baik kepada kedua orang tua dan ihsan kepada keduanya. Bukan karena sebab adanya, bukan karena sebab adanya orang tua saja. Artinya adalah di antara sebab keberadaan kita di muka bumi ini adalah karena ada orang tua. Namun kita berbuat ihsan bukan karena sebatas keberadaan dia, atau karena dia keduanya telah memberikan kebaikan yang besar, lalu wajib membalas yang seumpama. Bukan sebatas itu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menggariskan, sudah menjelaskan terang dan jelas dalam Al-Qur'an di mana posisi letak berbuat baik kepada orang tua ini terletak setelah menyembah Allah. Bayangkan, nomor 2 pertama adalah menyembah Allah, yang kedua baru berbuat baik kepada kedua orang tua. Di mana Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qadha rabbuka, Rabbmu sudah menetapkan, alla ta'budu, janganlah kau menyembah, illa iyyahu, kecuali hanya kepadanya, wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaklah kamu berbuat baik. Wa qadha rabbuka alla ta'budu, jangan kamu menyembah kecuali hanya kepadanya. Ini mengajarkan kita untuk mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah saja. Kemudian baru diikuti dengan waw ataf, diiring dengan waw ataf, wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua adalah berbuat ihsan, berbuat baik. Kemudian sebutkan, imma yablughanna indakal kibar, apabila salah satu dari keduanya sudah lanjut usia, au kilahuma, atau keduanya, fala taqul lahuma uff, jangan kamu katakan kepada keduanya uff. Kata-kata uff ini kata-kata ungkapan kekesalan. Kalau Jawa kan, kalau Arab uff, ungkapan kekesalan pada kedua orang tua, menghardiknya. Wala tanharhuma, janganlah kamu membentak keduanya. Wa qul lahuma qawlan karima, katakanlah kepada keduanya perkataan yang karim, perkataan yang mulia. Kita melihat dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan ketika orang tua sudah lanjut usia, jangan kamu katakan kepadanya kata-kata kemudian jangan menghadiknya. Kenapa tidak dari awal Allah katakan, dari awal dia menjadi seorang ayah dan ibu waktu muda? Kenapa ketika sudah lanjut usia? Apa kira penyebabnya? Usia tua itu dia faibuati. Seorang ayah, seorang ibu ketika usia itu hatinya itu sudah mulai iba, teringat akan anaknya. Makanya lanjut usia, kemudian di lanjut usia itu, di usia lanjut ini dia sudah lemah. Kalaupun dia nanya di anaknya, ini nak kembali dah. Nak akan mau pula orang tua untuk menampar anaknya selamatkannya lah, sudah lemah. Samping secara psikologi dia adalah di usia tua itu dia mudah tersinggung. Hal perasaannya sangat halus sekali, dan sinilah mungkin butuhnya perhatian anak.
di usia tersebut. Kalau ketika orang tua masih muda, ya anak kan belum bisa untuk mengerti secara benar, secara mendetail. Ketika anak sudah mulai dewasa, kemudian orang tua sudah mulai lanjut usia, nah disinilah dia diminta. Ya. Wala taqul lahumā uff wa la tanharhumā, jangan kamu hadik keduanya, wa qul lahumā qawlan karīmā, katakan kepada keduanya perkataan yang karim, perkataan yang mulia, perkataan yang lemah lembut. Ya. Banyak kita di antara kita anak-anak ya yang kasar kepada orang tuanya. Ya sebenarnya kasar itu bukan hanya sebatas kesalahan anak. Karena juga faktor kasarnya anak, kesalahan juga orang tua. Kebiasaan orang tua di rumah ya suka membentak anaknya, kemudian suka memukul anaknya, akhirnya anak juga berbuat kasar kepada orang tua ketika orang tua sudah lanjut usia. Kama tadinu tudan, sebagaimana kamu berbuat, seperti itu pula nanti anak membalasi kamu. Kecuali kalau anaknya dididik dengan ad-din, agama yang sahih. Kalau seorang orang tua mendidik anaknya dengan din, agama yang sahih, adab dan akhlak, insyaallah anak tidak akan kasar kepada kedua orang tuanya. Jadi kekeliruan anak itu, kesalahan anak adalah karena kesalahan orang tua sebelumnya. Oleh karena itu, apabila kita ingin berbuat baik kepada anak, apabila kita menginginkan anak kita berbuat baik kepada kita ketika kita sudah lanjut usia, maka berbuat baiklah ketika anak-anak ini masih kecil, dengan mendidiknya, dengan berkasih sayang kepadanya. Karena kama tadinu tudan, sebagaimana kamu buat, sebagaimana itu pula akan dibalasi. Kemudian wakhfid lahuma janahad dhulli minar rahmah, rendahkanlah untuk keduanya sayapmu, hatimu dari kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, katakanlah ya Rabb, ya Rabb irhamhuma, beri rahmatlah keduanya, kama rabbayani shaghira, sebagaimana dia sudah mendidikku, membimbingku semenjak kecil. Ini doa ini hafal dengan anak-anak ya. Mungkin praktiknya yang kurang. Doa diikuti dengan praktik. Kemudian pada ayat yang lain, Luqman ayat 14, Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan, mewasiatkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, karena dari segi beban yang dia tanggung sebelum anak ini lahir, kan diingatkan oleh Allah, ya, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ini yang pertama. Wasaina insana biwalidayhi, kami mewasiatkan manusia kepada orang tuanya untuk berbuat baik. Diingat apa illahnya, apa sebabnya kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang pertama, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Yang pertama, dia sudah ya hamil, ya. Dalam kondisi hamil, ibunya kondisi hamil dalam keadaan lemah, di atas kelemahan, yaitu beban hamil yang dirasakan oleh seorang ibu yang tidak dirasakan oleh bapak. Ya, beban hamil. Nah, beban hamil ini beban yang berat. Wahnan ala wahnin, lemah di atas kelemahan. Semakin besar kandungan, maka semakin lemahlah orang tua tadi. Ini tidak akan dirasakan kecuali oleh ibu. Dan kita mengingatkan, Allah menyuruh kita untuk ingat akan beban orang tua yang ditanggungnya, terutama di sini disebutkan ibu. Ya. Wahya wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Yang kedua adalah wa fisaluhu fi amain, menyapihnya selama 2 tahun, menyusui selama, setelah lahir kemudian masa menyusui selama 2 tahun.
Ini menunjukkan bahwasanya perkara ini perkara besar. Karena kehidupan seorang anak sangat tergantung dengan air susu ibunya. Dan ayat ini menjelaskan bahwa disyariatkan menyusui anak itu 2 tahun. Kalau baru 6 bulan tidak berayi sesuai. Kilo beradia ya. Kalau itu qadarullah ya, maka nanti dengan susu lain. Tapi kalau sekiranya lagi bisa menyusui, maka susui anak tadi dengan air susu ibu ASI tadi. Ya. Kalau sekiranya anak tidak kenyang dengan susu ASI, ya kalau nak kenyang, anak diberikan kelebihan kuat menyusu, ya kemudian kadar air susu ibu tadi tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan anak, maka dibantu dengan susu yang lain. Tapi tetap dia menyusui, ditambah dengan susu buatan. Susu ibu ini adalah melambangkan kasih sayang ibu kepada anak. Allah telah memfitrahkan kepada anak tadi. Dionyok aja susu ibu tadi itu, kayaknya langsung cucunya. Ya, fitrah yang Allah berikan kepada anak, dan juga seorang ibu senang ya menyusui anaknya. Jadi masa menyusui itu adalah selama 2 tahun. Kemudian Allah suruh kita aniskulli wali walidaik, bersyukurlah kalian kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Ya. Bersyukur kita kepada Allah, kemudian kita berterima kasih kepada kedua orang tua. Ilayyal masir, dan kepadakulah tempat kembali. Ini ayat yang menjelaskan kepada kita apa sebabnya kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, sebabnya adalah diantaranya beban yang dia pikul selama masa hamil, kemudian selama masa menyusui. Nah, belum lagi setelah dia selesai menyusui, lagi beban untuk memberikan makan anak, menyuapinya dan segala macamnya. Oleh karena itu, wajarlah di sini kedua orang tua diberikan makam kedudukan yang tinggi si Allah, bahwa berbuat ihsan kepadanya terletak setelah menyembah Allah. Nabi kita yang mulia, kalau diizinkan oleh Allah untuk memohonkan ampun atas dosa orang tuanya, Nabi sudah berikan, lah minta ampun. Nabi sudah mohonkan ampun dosa kedua orang tuanya. Tapi apa mau dikata? Dinding keimanan, kekufuran membatasi, menghijab, ya, karena kedua orang tua Nabi berada dalam keadaan musyrik. Ya, Nabi katakan, la astaghfiran, sungguh benar-benar aku akan mohonkan ampun dosa-dosamu. Turunlah ayat yang berbunyi maka al mu'minuna ayastaghfiru an musyrikin. Tidaklah layak bagi orang mukmin untuk memohonkan ampun orang-orang musyrik. Oleh karena itu doa bersama dengan orang kafir, orang musyrik, atau memohonkan ampun mereka ini tidak diterima. Mendoakan orang kafir agar diampuni oleh Allah tidak diterima. Kalau itu tidak nyambung. Jadi orang ini tidak connect dah. Tidak connect. Ya, kita mukmin, dia kafir. Itu yang membuatnya tidak nyambung tadi. Ya. Namun diberikan izin oleh Allah untuk menziarahinya, untuk mengunjungi kuburan kedua orang tua Nabi diberikan izin. Tapi untuk mohonkan ampun tidak. Ini ikhwatuna fiddin yang dirahmati Allah. Kemudian dalam hadis, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lirrajul alladhi sa'alahu qailan, berkata Nabi kita yang mulia kepada seorang laki-laki, ya, yang bertanya kepadanya, dia bertanya kepada Nabi, man ahaqqu bi husni suhbati. Nabi yang bertanya kepadanya, siapa manusia yang lebih berhak berbuat baik, bi husni sahabati, berbuat baik aku kepadanya. Qala ummuk, maka Nabi menjawab, ibumu. Ya. Kemudian dia bertanya lagi, thumma man? Qala ummuk,
Nabi jawab lagi, ibumu. Thumma man, kemudian dia bertanya lagi, siapa lagi? Ummuk, sampai 3 kali, ummuka. Lalu yang keempat, thumma abuka, kemudian ayahmu. Jadi berarti rentetan berbuat baik kepada kedua orang tua apabila bertabrakan waktu berbuat baik kepada kedua orang tua, ke ayah dan ibu, maka dahulukan ibu. Ya, bukan berarti di sini adalah kita tidak berbuat baik kepada ayah. Tetapi dalam hal kedudukannya menunjukkan kedudukan di sini lebih tinggi apabila ada permintaan berbuat baik kepadanya. Ibu sudah bantu, ayah sudah bantu pula, bersamaan. Maka di sini ibu didahulukan dari ayah. Karena ibu itu adalah lemah. Nah, kemudian di dalam hadis yang lain, innallaha harrama 'alaikum uquqal ummahat. Sesungguhnya Allah mengharamkan kepada kalian uququl ummahat, mendurhakai kaum ibu-ibu. Kemudian wa mana'a wahad, mengharamkan sifat bakhil. Wa adil banat, kemudian mengubur anak perempuan hidup-hidup. Wa kariha lakum, kemudian Allah membenci kepada kalian 3 perkara. Qila wa qal, suka mendengar desas-desus. Kan awaknya. Desas-desus yang untuk kabayang deko. Oh iya. Desas-desus. Ya. Qila wa qal. Atau berita-berita bohong, hoak. Qila wa qal tadi. Berita hoak. Belum ada kepastian yang kita sudah mengatakan. Kemudian Allah membenci wa kasratus su'al, banyak bertanya. Jadi tidak boleh banyak bertanya, bertanya dalam hal yang tidak bermanfaat. Pertanyaan itu tidak ada gunanya. Ya. Tidak ada gunanya bertanya. Misalnya kita bertanya kepada seseorang, kama ko rasa apa kau dibeli? Pertanyaan kita tuh detail, kan tidak ada, kita tidak perlu bertanya tuh. Ya. Saya masih ingat ketika waktu di Jakarta dulu ada teman, dia mempraktikkan bahasa Arabnya kepada ustaz. Itu sekolahnya bertanya kan, ila aina ustaz? Ila suq. Mada tashtari ustaz? Apa yang kau beli ustaz? Ila suq. Lah mulai ustaz tu panggil kenyo kan. Cik pertanyaan. Apa yang kau beli ustaz? Asya, sesuatu. Ya. Mata ta'ud ustaz? Kapan balik ustaz? Kapan kembali dia pasti tanya sadonya. Ya. Kan tak perlu itu. Ya. Kan tak perlu dia bertanya. Tapi sebenarnya mahasiswa itu sampai itu dia ingin mempraktikkan bahasa Arabnya baru candu, ya, dia baru bersebut dia orang Arab, ya. Jadi baru dapat kata-kata langsung dia ingin praktekkan, ya. Kepada semua ustaz nak ya ustaz mungkin tak paham pula, kurang mengerti. Tapi secara adab kurang tepat kalau banyak bertanya tapi yang tanyakan tak perlu lah. Ya. Dia kadang-kadang itu tanya sampai kada detail ditanya. Maka ini tidak boleh kita banyak bertanya dalam hal tidak manfaat. Sama dengan menyelidiki orang jadinya. Nah, banyak bertanya. Apalagi kalau yang kita tanya itu adalah seorang ustaz kan. Yahudi kan suka bertanya juga dia. Suka bertanya. Kadang-kadang banyak bertanya itu pula menyebabkan datang kesulitan. Banyak bertanya dalam hal yang tidak manfaat. Namun bertanya itu bisa jadi wajib dalam satu keadaan. Kalau awak nak tahu jalan, ya, di mana jalan kamu musalla albir. Kalau nak bertanya, kok kan jalannya ketek-ketek, ya kan? Ya. Kadang-kadang
petunjuk dari map Google, tidak bisa pula jadikan patokan utama. Ada orang sasek di Google kok tiba di hutan. Ya, kalau tiba di hutan nih, tidak bisa jadi rujukan utama Google. Mesti kita tetap bertanya juga kepada orang lain yang tahu. Kemudian wa ida'atal mal. Di antara yang dibenci yang ketiga, menyia-nyiakan harta. Kok yang banyak dewa kan? Kita beli barang ini, kemudian kita pakai, kita masuk gudang, lemu tertempat. Pasalahnya kita berikan pada orang lain. Pasalahnya kita jual, kemudian uangnya kita infakkan. Banyak. Kita pemerintah punya bangunan-bangunan, tidak terurus, dibiarkan saja. Kan aset negara, biar saja, sia-sia itu. Ini agama kita betul-betul mengajarkan apa? Jangan menyia-nyiakan harta kita yang tidak berguna. Lebih baik cepat kita harta yang tidak kita pakai yang masih bisa dimanfaatkan, bagi orang lain. Ya, supaya bisa bermanfaat. Sepeda, kawan ada anak ketik, ada sepeda, ada. Ya, kita terletaknya di gudang, anak lebih kadang saja. Ya berikan sepeda pada orang lain. Kan daripada kita masukkan ke gudang, lebih baik dia bermanfaat untuk orang lain. Kalau tidak jual nanti infakkan, sedekahkan. Jadi boleh kita melihat mana hal yang tidak barang-barang yang tidak layak lagi ya dikeluarkan. Itu Islam mengajarkan jangan menyia-nyiakan harta tidak berguna. Kemudian dalam hadis lain, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah kamu aku kabarkan sebesar-besar dosa? Ya, ini Nabi ketika bertanya mengajak orang ya untuk berpikir dengan bahasa yang ya menarik. Ala unabbiukum bi akbaril kabair, ya, maukah kamu aku kabarkan sebesar-besar dosa? Jadi dia ajakan yang sifatnya taswik itu membawa sahabat ingin ya Nabi cepat menjawabnya. Apa jawaban sahabat? Bala ya Rasulullah. Nabi menjawab, al-isyraku billah, syirik kepada Allah, kemudian uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ya. Ini yang jadi saksi terhadap pembahasan kita, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Wa akbar kabair, sebesar-besar dosa, durhaka kepada kedua orang tua. Maka kita jangan sampai kita membebani orang tua kita padahal dia sudah lanjut usia, membebani orang tua untuk mengasuh anak-anak dari ya, katanya butuh istirahat sebenarnya kan. Jadi pembantu, jadi anak yang dari kebiasaan kita, budaya kita di sini ya, nenek itu mengasuh anak-anaknya, mengasuh cucu-cucunya kan. Ya boleh saja, tapi jangan sampai kita mengandalkan orang tua kita atau nenek untuk mengasuh ya cucunya. Dampaknya apa? Anak lebih dekat kepada nenek dibandingkan kita. Itu makanya seorang ibu disyariatkan di rumah, banyak di rumah. Ya, jadi kalau seorang ibu itu karir, nah ya, pagi pulang petang, lah besobok dia anak, lah sore saja, tidak perhatian mana anak, kau sore anak ke les, ya, banyak kegiatan-kegiatannya. Maka ini perlu kita perhatikan. Uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, ya. Kalau sekiranya dilarang durhaka kepada kedua orang tua, berarti diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian dalam hadis yang lain menunjukkan tentang bagaimana Nabi SAW menyikapi kedua orang tuanya. La yajzi waladun walidan illa an yajidahu mamlukan fa yashtarihi wa yu'tiqah. Tidak akan bisa seorang anak membalas jasa kedua orang tuanya kecuali kalau orang tuanya dia dapatkan dalam keadaan jadi budak.
ya, kemudian lalu dia beli, ya, dia beli lalu dia merdekakan. Bisakah orang tua jadi budak? Bisa. Dia dapatkan orang tuanya jadi budak. Seorang laki-laki yang nikah dengan wanita budak, ya, maka kalau lahir anaknya jadi merdeka, laki-laki merdeka nikah dengan wanita budak, maka lahir anaknya jadi anak merdeka dan ibunya tetap budak. Ya. Maka kata Nabi di sini, tidak akan bisa seorang anak membalas jasa kedua orang tuanya kecuali apabila dia mendapatkan, ya, orang tuanya, ayahnya atau ibunya sebagai budak, lalu dia membeli, lalu dia merdekakan. Dia beli, ya, dari tuannya, kemudian dimerdekakan. Perbudakan itu bukan seperti pembantu kita sekarang ini. Karena masih ada di antara kaum muslimin yang tidak paham dengan budak. Pembantu itu orang mereka. Siapa itu budak? Budak itu adalah orang yang tidak punya kepemilikan, yang asalnya adalah dia orang kafir. Ketika terjadi peperangan kaum muslimin dengan orang kafir, lalu kaum muslimin menang, tawanan perang tadi kalau tidak dibunuh dibuat saja kalau jadi budak. Tawanan perang tadi. Atau dimerdekakan. Kalau tidak dibunuh dia jadi budak. Nah, jadi budak. Dia tidak punya kepemilikan. Apapun kepemilikan itu tuannya yang punya. Maka Islam secara berangsur-angsur berusaha membebaskan diri dari perbudakan. Ya, seperti, ya, ada jalan untuk merdekakan budak bagi orang yang melakukan pelanggaran puasa di siang hari pada bulan Ramadan, maka di antara kafarah dendanya adalah merdekakan budak. Ini itu nak satu, kalau kuda budak nak ada, ya. Nah, berarti ada pilihan lain. Berarti puasa 2 bulan berturut-turut, ya, atau memberi makan 60 orang miskin. Makan 60 orang miskin. Nah, ikhwatuna fiddin yang dimuliakan Allah. Jadi jelaslah bahwa kita tak bisa membalas jasa kedua orang tua. Kita tidak bisa membalas jasa kedua orang tua. Kalau didapatkan dia jadi budak. Wa qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul amal ahabbu ila Allah taala. Aku bertanya kepada Nabi, manakah amal yang paling dicintai oleh Allah? Maka ketika Nabi menjawab, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian dia bertanya lagi, thumma ayyun, kemudian apa lagi Rasulullah? Qala, lalu yang menjawab, al-jihad, jihad fi sabilillah. Wa jaa rajulun ilaihi, datang seorang laki-laki kepadanya, kepada Nabi minta izin untuk berjihad. Lalu ketika itu apa jawaban Nabi? Ahayyun walidak, apakah kedua orang tua masih hidup? Qala na'am, dia menjawab masih. Qala fa fihima, pergilah kamu kepada keduanya, fajahid, ya. Maka berbuat baik kepada keduanya adalah jihad. Nah, ini menunjukkan bahwa berbakti kepada kedua orang tua merupakan bagian dari jihad. Ja'a rajulun minal ansar, datang seorang laki-laki di kalangan Ansar. Ya Rasulullah, duhai Rasulullah, hal baqiya alayya syai'un min birril abawain? Apakah masih ada bagiku untuk berbuat baik kepada kedua orang tuaku setelah dia meninggal, setelah keduanya meninggal? Apakah ada jalan bagiku untuk berbuat baik kepada keduanya setelah dia meninggal? Pada jawaban Nabi, na'am, iya. Kemudian Nabi katakan, hisalu arba, ada 4 macam. 4 macam jalan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua yang sudah meninggal. Yang pertama adalah as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma. Yang pertama adalah mendoakan keduanya dan mohonkan ampun. Ini yang pertama. Apabila kita punya orang tua sudah meninggal, masih ada jalan untuk berbuat baik kepadanya. Yang pertama apa?
mendoakan keduanya dan memohonkan ampun. Ya. Yang kedua adalah wa infadhu ahdihima, menunaikan janji kepada keduanya. Menunaikan janji keduanya. Apabila dulu ya dia pernah berjanji kepada seseorang atau dia berjanji kepada orang lain, kita tunaikan janjinya tadi. Atau dia berjanji kepada kita tentang suatu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa ikramu sadiqihima, memuliakan teman-teman keduanya. Jadi siapa teman dekat ayah antum, teman dekat dari ibu, ya, muliakan keduanya. Nabi kita yang mulia dalam rangka memuliakan Khadijah, dia mencari teman-teman Khadijah, kemudian diberikan hadiah teman-teman Khadijah tadi. Ya, secara memuliakan. Kemudian yang keempat, wasilatul rahim allati la rahma laka illa min qibaliha. Silaturahim, ya, yang mana tidak bisa terjadi silaturahim tadi melainkan dari sisi dari dia. Sewaktu dia hidup dulu kita sering ke tempat saudara kita, saudara orang tua kita, paman, ya. Dia yang menjadikan penyebab kita terhubung dengan saudara-saudara kita, ya. Namun setelah dia meninggal, kita yang menghubungi saudara-saudara orang tua kita itu lagi. Dengan menghubungi, kalau ke pihak bapak berarti sanak bapak, Pak. Pihak bapak itu bako kan. Nah, kemudian pihak ya dari orang tua perempuan. Ya, kita yang menghubungkan dia lagi. Gimana kalau sekiranya dia tidak menghubungi awak? Awak tadi menghubunginya. Iya. Jangan kita berkunjung itu, kalau sekiranya awak berkunjung, kemudian tidak berkunjung, awak akan mengunjungi. Nah, boleh itu namanya membalih. Bukan itu yang silaturahim tadi. Kalau anggapan kita kan ya, cembona cok tiba ke situ. Ini tidak pernah tiba ke rumah awak. Itu awak tiba ke rumahnya. Itu bukan silaturahim kalau itu prinsip kita. Nah, Nabi katakan dalam hadisnya, itu namanya mukafiyah. Balih. Ya, awaknya nak beragiah ke nyong. Nyong nak ada beragiah ke awak ada. Nak usah beragiah ke nyong lain. Baik betul. Karena dia tidak pernah beragiah ke awak. Karena awaknya nak pernah beragiah awak saja. Itu namanya bukan silaturahim. Itu balih itu. Tercela seperti itu. Jangan kita berbuat baik kalau orang berbuat baik kepada kita. Kalau orang tidak berbuat baik kepada kita tidak berbuat baik kepadanya. Ini tidak begitu agama kita mengajarkan. Itu namanya mukafiyah. Al-wasil, yang dikatakan orang yang menghubungi itu, ada orang yang menjadi silaturahim itu adalah alladzi, yang mana engkau menghubunginya ketika putus. Engkau sambung ketika putus. Itulah yang menghubungi tadi. Engkau sambung ketika putus. Laisal wasil, ya, bil mukafiyah. Bukanlah silah itu, tali penghubung itu dengan saling balas-membalas. Tapi yang dikatakan silah itu adalah ketika terputus engkau yang menghubunginya. Ini khawatna fiddin. Nah, jadi di antara bentuk silaturahim, di antara bentuk ihsan kepada kedua orang tua yang sudah meninggal adalah menjalin tali silaturahim kepada saudara. Kalau sekiranya pihak bapak, berarti hubungannya dengan bapak. Saudaranya, pokoknya dari pihak dia semuanya. Kalau pihak ibu juga demikian. Jalin hubungan dengan mereka. Kontak mereka. Telepon mereka. WA mereka. Ya. Atau datangi. Itu jalan menghubung. Kalau ini untuk menghubung itu kan susah. Cukup dengan menanyakan kabar. Bukan analisa sehat lah menghubung tadi itu. Ya. Ikhwatuna fiddin yang dirahmati dan muliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis, inna min abarri albir an yasila ar-rajulu ahla wudda abihi ba'da an yuwallil ab. Sesungguhnya di antara bentuk kebajikan adalah yaitu seorang anak menghubungi
orang yang dicintai oleh bapaknya setelah dia mati. Ya. Di antara bentuk kebaikannya itu seorang anak menghubungi orang yang dicintai oleh ayahnya. Ahla wuddi, itu orang yang dicintai. Siapa yang dicintai? Mungkin temannya atau mungkin kerabatnya, lalu dihubungi oleh anaknya tadi. Itu bentuk berbuat ihsan. Kemudian wal muslim id ya'tarifu bi hadzal haqq, seorang muslim dia mengenal, mengakui ya kebenaran itu, ya, untuk kedua, mengakui bagaimana kebaikan orang tuanya, bagaimana dia menunaikan dengan sempurna ta'atan lillah, dalam rangka untuk taat kepada Allah, dalam rangka untuk melaksanakan wasiatnya. Maka ada di antara ya kewajiban-kewajiban kita terhadap orang tua, yang pertama adalah ta'atuhuma fi kulli ma ya'murani bihi, mentaati keduanya dalam perkara-perkara yang ia perintahkan atau dalam perkara yang ia larang. Dilarang terhadap sesuatu, ya, lalu diikuti larang tadi, maka ini bentuk ketaatan kepada kedua orang tua tadi. Namun tetap ada batasannya. Perintah orang tua tadi dan larangannya tetap ada batasannya selagi tidak mengajak atau merintahkan berbuat maksiat. Kalau berbuat dosa maksiat, maka jelas ini tidak dibolehkan taat. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, itu kata Nabi kita yang mulia. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal berbuat maksiat. Innamat ta'atu fil ma'ruf, sesungguhnya ketaatan itu dalam hal yang ma'ruf, yang baik. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam berbuat maksiat kepada Khalik. Jadi kalau orang tua kita menyuruh kita berbuat maksiat, anak boleh taat. Contohnya cukup yang duit kan, tuang bantu ada den, kan itu terjadi. Ya, lawan untuk syekh lah tuang. Kita terangkan kepadanya. Kita terangkan. Kadang-kadang ada pernah terjadi dulu seorang ikhwah sedang lalu dicukur janggu hidayah. Sedang tidur dicukurnya jenggot oleh ayah. Itu mana orang tuanya marah kepada orang berjenggot ini. Kalau itu nak dapat lah. Kalau sedang lalu cukur janggu untung orang tua, ya tentu dalam bahasa serak janggu kau nak teratur. Semua cukur lagi Ustaz. Itu harus sabar kita. Ya, harus kita sabar dalam menghadap, jelaskan kepadanya jenggot itu sunnah, ya, tidak ada ketaatan dalam maksiat, ya. Kalau menyuruh maksiat, contohnya seorang ibu ya mengajak anaknya untuk mengantarkan bobek ke dukun, antar mak bobek ke bobek ya, mama tuh ke dukun. Nah, karena sikap kita katakan sampai kalau Allah tahu, memang tahu kita itu dukun, maka kita sampaikan dengan lemah lembut ke situ, ya tidak bisa menghantar. Ya, ke dokternya lah, ke bidan saja baik. Nah, kalau kes gitu, ke dukun kita sampaikan dengan lemah lembut. Jadi tidak mentaati dia dalam hal maksiat. Kalau marah ya orang tua kita marahlah, ya. Tapi kita tidak melawan kemarahan itu dengan emosi. Kita diam saja kalau memang. Yang penting kita sampaikan, nanti orang tua akan ngerti, lama-lama akan ngerti dengan sikap kita. Atau seorang ibu ngajak anaknya antang ke salon, ya kan? Salon untuk bergaya, ya. Bergaya bukan untuk suaminya kan? Dan untuk suaminya potong rambutnya bisa. Ikhwatuna fiddin yang dirahmati dan muliakan Allah, kembali kita lanjutkan, ya. Yang kedua adalah tauqiruhuma, memuliakan keduanya, wa ta'zimu sya'nihima, membesarkan urusannya, mengagungkan urusannya.
wa khafdul janahi lahuma. Masih yang kedua, merendahkan hati untuk keduanya. Tidak boleh kita meninggikan hati, meninggikan diri kita untuk keduanya. Wa takrimuhuma bil qawli wa bil fi'li. Muliakan keduanya dengan perkataan dan dengan perbuatan. Muliakan keduanya dengan perkataan dan perbuatan. Jadi mengatakan kata-kata mulia kepadanya, kata-kata baik kepada keduanya. Kemudian muliakan dengan perbuatan. Apa perbuatan kita? Ya, perbuatan mungkin juga berkaitan dengan sikap-sikap kita kepadanya, kemudian memberikan bantuan kepadanya. Fala yanharhuma, tidak boleh menghardik, membentak keduanya. Karena ini adalah menunjukkan tidak ada adab. Wala yarfa' sautahu fawqa sautihim, jangan meninggikan suara. Seorang anak tidak boleh meninggikan suaranya di atas suara kedua orang tuanya. Berarti kita sebagai sang anak, ya, suara kita di bawah suara orang tua. Meskipun kitalah dewasa, ya, mungkin kita sudah bapak-bapak hula, kan kita juga punya orang tua. Tidak boleh suara kita tinggi dari suaranya. Ini tidak akan bisa terwujud kecuali juga didikan dari orang tua dahulu. Sekiranya antum punya anak sekarang, kemudian tinggi nada suaranya dibandingkan, ajar dia. Ya, tidak boleh tinggi suara kita dari suara ayah nak, suara ibu. Namanya anak kan tidak tahu. Kita yang mengarahkan. Tapi kalau terbiasa kita biarkan itu, maka dari sampai besar nanti akan terbiasa. Meninggikan suara, tinggi suaranya dari suara ayah dan ibunya. Karena pendidikan itu latihan dari awal. Dari kecil memang dibina. Dan itulah butuhnya ilmu. Itulah butuhnya ilmu. Ada ilmu kita yang bisa kita bina anak kita dengan baik. Butuh kepada tarbiyatul aulad. Ilmu tentang pendidikan anak. Ya. Ilmu tentang pendidikan anak. Kalau tidak kita didik anak kita dengan adab-adab pembiasaan-pembiasaan di rumah, maka dia tidak akan terdidik dengan baik. Kadang anak-anak ini ketika ada tamu nyebulah nak, ya, merengek-rengek, jangan dimarahi pada waktu itu. Saya pulang tamu itu panggil, pulang tamu diarahkan, tidak dimarahi ketika itu. Waktu itu dimarahi. Ya, jawab telinganya, maka anak akan malu. Ya, biarkan saja dulu. Lapai tamu tadi baru kita setel. Terdidik. Jangan diulang lagi. Kalau dia tamu jangan merengek-rengek, jangan minta-minta. Ya, itu bukan bagian dari adab. Kalau anak melakukan kesalahan ada kalanya karena faktor ketidaktahuannya. Atau faktor kelalaiannya. Tahu kamu kenapa kamu melakukan itu? Tahu enggak? Tahu enggak salah? Enggak tahu salah baru kita tahu salah. Ya. Ada faktor kelalaiannya atau kelupaannya. Nah, oleh karena itulah kesalahan itu suatu kesalahan yang nampak oleh kita, enggak langsung kita hukum tapi kita tanya itu. Kemana tadi? Bakok terlembek. Mungkin ada sebab-sebab yang syar'i yang tidak tahu, ya. Maka kita tanya dulu, biasakan seperti itu kita orang tua dalam menghukum, jangan langsung hukum anak, tapi kita tahu kesalahannya terlebih dahulu, baru kita hukum. Tapi kalau belum tahu kesalahannya kemudian semata-mata kita menghukumnya, maka ini bukanlah suatu didikan. Begitu Nabi kita mengajarkan dalam pendidikan anak. Jadi tidak boleh meninggikan suara di atas suara keduanya. Wala yamshi amamah, masih yang kedua tadi, tidak boleh berjalan di depannya. Ini. Nah, kadang anak jalan ke tepek udah kan. Nah, boleh jalan di depannya. Kita di belakangnya, atau kalau ingin sama kan, tapi tidak boleh berjalan di depannya. Mendahului dia. Wala yamsi amamah. Wala yu'tir, ya.
Tidak boleh memanggil dengan panggilan namanya. Ya. Rada laku anak ke orang tua pagi sambut nama aja kan. Ya. Tapi panggil dengan ya abi, ya ummi. Kemudian tidak safar. Tidak mengadakan perjalanan kecuali atas izinnya. Ya. Diizinkan nambah pergi beraja untuk ilmu Pak, Bu. Nah. Sampaikan kepadanya. Izinkan saya pergi kerja ke luar daerah. Minta izin. Biasakan seperti itu, ya. Kita minta izin sehingga nanti kita juga biasa bisa mendidik anak-anak kita. Yang ketiga adalah birruhuma bikulli ma tasilu ilaihi yadah. Berbuat baik kepada keduanya dengan setiap jalan yang bisa dilakukan. Berbuat baik kepadanya dengan setiap jalan yang bisa yang kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Seperti it'amihima, memberi makan keduanya. Kalau sekiranya orang tua kita sudah lanjut usia dan tidak lagi bisa untuk mencari nafkah, maka kitalah yang memberikan makan ya keduanya. Wa kiswatihima, termasuk juga berikan pakaian. Ya. Tiba hari raya kemudian untuk balian pakaian untuk orang tua. Ko baju raya, ko sarung raya kan. Ya, sangat berharga bagi orang tua dengan adanya seorang anak memberikan itu, walaupun itu satu sekali setahun atau sekali bertahun kan. Sangatlah berharga baginya. Berikan pakaian. Wa ilaji maridihima, mengobati penyakitnya. Dia sakit. Tahu kita orang tua kita sakit, ya. Nah, ada yang menemaninya, kita yang pergi membawanya ke dokter, ya. Atau membelikan obat. Wa daf'il adza anhuma, menolak sesuatu yang menyakiti dari keduanya. Mengadakan pembelaan. Kalau ada yang menyakiti keduanya dari orang lain, dari tetangga, maka sang anak wajib untuk membelanya. Tidak membiarkan orang tuanya disakiti oleh orang lain. Ya, tentu dengan cara yang benar. Wa taqdimun nafsi fida'an lahuma, mendahulukan diri. Sebagian kita mendahulukan diri kita ganti dari keduanya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah di antara jalan untuk berbuat baik kepada orang tua, silaturrahim allati la rahima lahu illa min qibaliha. Bersilaturahim kepada sanak familinya. Yang tadi yang kita katakan. Dulu semasa dia masih hidup, dialah yang bawa kita untuk pergi ke rumahnya, familinya, dialah. Sekarang ketika dia tidak ada, maka kita lah yang menjalankan itu untuk datang ke rumah familinya. Waddu'a dan mendoakannya. Istighfar, mengistighfarkan, mohonkan ampun kepada keduanya. Ini ketika dia sudah meninggal dunia, maka mohonkan ampun untuk keduanya. Wa infadu ya wa ikramu sadiqihi, memuliakan teman-temannya. Nah, itulah dia beberapa wasilah jalan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, sebenarnya mudah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, akan tapi kadang-kadang godaannya juga berat. Ya, apalagi seorang yang sudah berumah tangga dan kadang dia mementingkan anak istrinya, orang tua sudah mulai tertinggal, tidak lagi diperhatikan. Ya, ini juga suatu hal yang salah. Ya. Lalu bagaimanapun orang tua kita wajib kita perhatikan sesuai dengan kemampuan kita. Wajib kita untuk ya menghubunginya, bersilaturahim dengan cara datang, ya. Jangan karena alasan corona kan, kemudian tidak mau untuk mengunjungi orang tua, kecuali kalau ini berada di luar daerah, ya, di luar Sumatera, kan perlu pula swab kan, banyak pula anunya, itu tidak dapat, ya, kita tidak mampu itu. Tapi kalau
hambatan itu. Atau bisa juga ya dengan naik mobil, naik bus, kan nak selalu pakai swab dah. Ya. Biaya juga nak kadang. Bisa aja, semua wasilah, semua jalan bisa kita lakukan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Jangan sampai kita ingin berbaik, rupanya ajalnya sudah dekat. Ya. Kemudian pembahasan berikutnya adalah yaitu tentang al-aulad. Ya. Di antara adab yang mesti kita lakukan, tadi ada adab kepada kedua orang tua. Kemudian berikutnya adalah adab terhadap anak. Adab-adab terhadap anak atau kewajiban terhadap anak. Jadi kepada orang tua, kemudian terhadap anak. Al-Muslim, seorang Muslim mengakui bahwasanya anak itu punya hak atas orang tuanya. Dia punya hak dari orang tuanya. Wajib orang tuanya untuk menunaikan dan beradab, komitmen dalam rangka menunaikan. Wahia tatamathal fi ikhtiyari walidatihi. Dia tergambar ketika memilih calon ibunya. Memilih calon ibu sebelum kita beranak, ya. Awal dari hak anak itu adalah memilih calon ibu anak, Pak. Ya. Untuk laki-laki dia pilih calon ibunya yang terbaik, ya. Bahwa nanti ya, bahwa anak-anak ini kan lama dengan ibunya dibandingkan dengan ayahnya. Ya. Makanya pilih calon ibunya yang baik, yang salehah. Jangan salah pilih. Karena banyak orang berhasil itu adalah karena faktor ibunya. Ulama-ulama terdahulu juga suksesnya itu juga banyak sukses karena ibunya. Karena bapak ya jelas, tapi karena ibu yang sering di rumah, ibu yang memberikan motivasi, ya, ibu yang meladaninya. Oleh karena itu, di antara hak anak adalah memilih calon ibunya. Berarti sebelum lahir anak itu, ya. Kenapa? Karena nanti akan melahirkan anak. Kalau kita pilih calon ibu yang tak ada kasih sayangnya, gimana kalau lahir anak nanti dibiarkan saja, cuek terhadap anak, ya. Pilih calon ibu yang punya rasa kasih sayang. Bagaimana sikapnya kepada saudaranya, saudarinya. Bagaimana sikapnya kepada kedua orang tuanya. Wa husni tasmiyatihi. Kemudian memberi nama yang baik. Ini hak anak. Beri nama yang baik. Jangan beri nama dengan nama yang tidak baik. Kalau cok gampong, gempa nama anak. Gempita, gempa. Ada pula beri nama anaknya di masa Pak Harto dulu, karena orang krisis moneter, Krismon. Kalau Krismon nama anaknya dulu di awal ini krisis moneter. Ini jelas nama tidak baik gitu, ya. Jadi nama yang baik karena nanti orang akan dipanggil dengan namanya. Jangan sampai malu nanti di akhirat dipanggil dengan nama-nama yang tidak bagus, ya. Tapi jangan pula nama itu terlalu tinggi. Akbar kan terlalu tinggi itu. Paling besar, paling akmal. Kalau kamal tidak ada. Tapi kalau akmal itu isim tafdil, isim yang menunjukkan lebih. Nah, tidak tepat. Ya. Akhyar, manusia pilihan. Ya. Jangan beri nama anak asal bahasa Arab saja. Kalau maknanya tidak benar, maitun. Saya nama anaknya maitun, mayat. Bahasa Arab tuh. Ya. Beri nama anak yang baik. Ya. Abdullah, Ahmad, Hasan. Ya. Bolehkah kita merubah nama kita karena orang tua dahulu nak tahu dengan nama yang baik? Ya boleh aja kita rubah panggilan kita. Ya, si fulan ya. Di masa Nabi juga nama-nama yang tidak baik itu dirubah oleh Nabi, ya. Ada namanya murrun, pahit, ya.
dirubah oleh Nabi hulwun, manis. Ya. Boleh kita merubah nama kita, boleh. Walaupun nanti di akte tidak dirubah di akte karena banyak urusan administrasinya, kita yang merubah sendiri. Ya. Nama boleh kau kini ya, kalau panggilan biarlah di akte itu nama. Ya, tidak ada masalah karena susah administrasi dari kita. Wah, urus dulu dari awal sampai apalagi kalau tamat kita perguruan tinggi kan. Itu banyak urusannya. Ya. Ubah aja sendiri. Atau pakai kunyah. Tapi kunyah itu artinya adalah kalau dipakai kunyah harus sebaiknya kunyah itu disertai dengan nama. Banyak orang menipu dengan kunyah. Abu Abdullah tadi namanya kan. Ada lagi Abu Abdullah, atau Ahmad Abu Abdullah, berarti nama si Ahmad. Abu Abdullah atau kenalkan saja dengan nama, tidak usah kunyah. Ya. Apa itu kunyah? Kunyah itu adalah gelar penyebutan terhadap nama anak kita. Ya. Abu sepulan, bapak sepulan. Ya. Wazbahil aqiqah anhu yaumas sabi', di antara hak anak adalah menyembelih akikah. Ya. Pada hari yang ke-7. Menyembelih hewan kambing untuk akikah pada hari yang ke-7. Ya, untuk laki-laki 2 ekor, sedangkan untuk wanita 1 ekor. Ya. Apa tujuan akikah? Dan rangka mensyukuri nikmat atas kelahiran anak. Ya. Bukan marhaban. Ada orang marhaban, tidak akikahnya tuh, marhabannya. Ya. Dia nak nyulih kambing. Itu tidak ada sunnahnya. Lagu-laguan nanti anak-anak itu ya, sudah ada di negeri kita ini, biasanya itu di Jawa, kini lah banyak pula marhaban tuh muncul. Bayar pula sekian juta untuk marhaban, adalah tim marhabannya. Ya. Akikah marhaban itu tak ada. Kalau ingin kita mensyukur nikmat melalui kelahiran dengan akikah, bukan dengan marhaban. Kemudian mengkhitannya, ini adalah hak anak yang perlu diperhatikan, mengkhitan. Juga bagi kaum wanita, kalau laki-laki wajib, kaum wanita adalah sunnah. Ya. Dan sekarang khitan untuk wanita ini hampir tidak ada lagi. Jarang bidan yang mau mengkhitan. Dan ya, apa hikmah khitan bagi wanita? Untuk ya menghilangkan tinggi nafsu tadi. Ya. Oleh karena itu, dokter dan bidan-bidan yang dahulu tahu dengan masalah itu. Ya. Sehingga mereka yang tahu tadi, mereka tetap mengkhitan, membuka khitan untuk anak-anaknya. Sekarang saya nak tahu apakah ada bidan yang mengkhitan. Dan nak panjang kado untuk anak perempuan? Sakit nak boleh. Karena ini ada aturan dari WHO kalau salah. WHO. Seolah-olah mengkhitan anak perempuan itu adalah satu bentuk kejahatan katanya. Atau tidak? Warahmatihi warifqi bihi, kemudian menyayanginya, berlemah lembut kepada anak. Ya. Kemudian an-nafkah alaih, memberikan nafkah pada anak tadi, uang belanja, uang jajan, ya. Kita punya anak, maka kita berkewajiban untuk beri nafkah. Nafkah itu ya disesuaikan juga dengan kemampuan. Tidak sama belanja anak kita dengan orang lain, karena kita mampunya hanya segini. Anak juga harus pengertian. Kamu belanja kamu sini, belanja kamu hanya ya 5.000 atau 3.000 kan. Termasuk nafkah, memberikan pakaian untuk anak-anak kita. Wa husni tarbiyatih. Kemudian baiknya tarbiyah, membimbing kepada pendidikan yang baik. Ya. Dalam kesehariannya, dalam adabnya, tutur katanya, pendidikan agamanya, tanggung jawab kita ke orang tua.
Bagaimana anak kita bisa baca Quran? Ya, kita sekolahkan dia, kita datangkan guru kita datang ke guru untuk mengajarinya Al-Quran, baca Quran. Kalau sekiranya di sekolah tidak ada, maka kita yang sengaja atau kita yang ngajar sendiri. Orang tua yang ngajar. Oh, kalau kita tidak bisa, berarti kita datangkan orang lain. Dan kita juga kalau tidak bisa kita baca Quran, kita belajar juga. Agar kita bisa baca Quran, bisa mengerupsi bacaan anak kita. Ya. Maka ini perlu sekali. Wal ihtimam bi tathqifihi wa ta'dibihi, memperhatikan dengan perkembangannya, ya. Wa ta'dibihi, dan memberikan dia adab. Ya, sekiranya dia salah dan keliru, kita perbaiki. Bukan kita marahi. Ya. Ya, kesalahan anak itu ada kalanya karena ketidaktahuan. Ada kalanya kesalahan itu karena tidak bukan unsur kesengajaan, ada karena kelengahan, kelalaian. Maka kita sebagai orang tua harus memperhatikan hal yang demikian. Wa akhdihi bi ta'alimil Islam, membawanya untuk mempelajari ajaran Islam. Ya. Membawanya untuk mempelajari ajaran Islam. Seluruh anak kita wajib kita ajarkan ajaran Islam. Akidahnya, ibadahnya, muamalahnya. Berarti menyekolahkannya ke sekolah Islam. Menjadikan sekolah Islam itu bagi anak kita sekolah ya yang paling aula kita dahulukan. Jangan jadikan sekolah Islam itu sekolah alternatif. Tidak terima sekolah umum anak oleh, ya, baru masuk sekolah agama. Ini kan banyak seperti itu. Ya. Berani nemnya gua. Kalau dulu tuh ketik celik nemnya. Aku nak terima negeri gua dah. Masuk saja sanawiyah dah. Itu salah. Hal yang keliru. Sekolah agama ini kita dahulukan. Ya. Jadi kalau sekolah umum tapi pelajaran agamanya juga bagus, muatannya juga bagus, bisa aja. Wa tamrinihi ala ada'i faraidihi wa sunanihi wa adabi, melatihnya untuk menunaikan ibadah-ibadah fardu, sunnah-sunnahnya dan adab-adabnya. Ibadah fardu, salat, ini kita latihnya. Mulai umur 7 tahun kita ajak dia untuk salat. Kalau lah lewat ya 7 tahun susah untuk mengajak. 7 sampai 10 tahun. Itu pasti masa latihan, masa pembiasaan. Lewat 10 tahun itu sudah mulai berat dia. Oleh karena itu maka Nabi katakan muru auladakum bis-salati ya wa hum abna'u sab'in. Perintahkanlah anakmu menegakkan salat ketika umur 7 tahun. Fadribuhum idza balagu asar. Pukullah dia lah sampai 10 tahun enggak salat. Pukul. Adakah kita lakukan itu? Tanya diri kita. Atau dulu kita tidak pernah melakukan itu, terlanjur ya. Kita sampaikan pada anak-anak dulu apa belum belajar, belum paham lah tentang anukat. Jadi dulu bapak pernah membiarkan kalian nak salat, kini ya tanggung jawab bapak menjalankan kepada kalian wajib salat walaupun belah 30 tahunmu, wajib salat. Jangan sampai anak meninggalkan salat. Ini kegigihan kita orang tua. Harus tidak mampan di pesantren Ramadan. Alhamdulillah kalau pemerintah kita dalam memberikan usaha untuk memajukan anak pendidikan agama kan bagus. Jadi Kota Padang, pesantren Ramadan, tapi ya kenapa habis pesantren Ramadan anak-anak tidak ada ke masjid? Ya. Padahal dia sudah tingkat SMP, SMA, hanya berapa orang anak saja. Kalau saya lihat orang tua tiangnya. Orang tua tiangnya yang sebenarnya. Bukan guru. Orang tua. Nah orang tua banyak ya, hanya sebatas ya menunaikan hak. Dulu karenanya pesantren Ramadan, karena ada dalam rapor. Ya, ada nilainya dalam rapor.
Makanya tersesak anak ikut pesantren Ramadan. Ini nak tahu kalau setelah pesantren Ramadan lah habis, kan tidak ada tulis di rapor nih. Jadi memang orang tua guru pertama tadi, bukan guru di sekolah, orang tua gitu. Kita yang betul-betul gigih untuk memperhatikan ibadah anak kita itu. Walaupun kababuyah selerwa untuk menyuruhnya, ya tetap disuruh. Tidak ada selesai ibu sayangnya alasan lama lalu, ya biarlah dulu. Jangan para ikhwah, nampak sekalian. Kalaulah kita sudah gigih semaksimal mungkin, nanti kita tidak ditanya oleh Allah. Karena kita sudah melakukan usaha maksimal untuk mendidik anak kita dalam beribadah kepada Allah. Jadi latih menunaikan ibadah-ibadah fardu, kemudian sunnah-sunnahnya, ibadah-ibadah sunnah, kemudian adab-adabnya itu dilatih. Kalau tidak, datangkan guru atau kita diajarkan di sekolah-sekolah. Hatta idza balaga zawwajahu. Kalau dia sudah balik dan besar, maka orang tua menikahkannya. Yang kita biarkan anak-anak kita sudah lanjut usia, kemudian tidak juga dapat jodohnya. Atau cari sendiri. Kalau laki-laki, saya juga cari sendiri kalau kita tahu dia bahwasanya ini adalah merupakan kewajiban. Summa khayyarahu baina an yabqa tahta ri'an. Kemudian kalau dia sudah menikah, ya, apa kata saya, beri dia pilihan untuk tinggal di rumah atau dia mandiri. Sebagian orang tua kan enggak, ya mesti di rumah aja. Kecuali kalau ada alasan orang tua, ini orang tua yang tinggal sendiri, tidak ada yang merawatnya, itu tidak ada punya alasan. Tapi kalau sekiranya masih ada, kita punya ibu, masih ada suaminya, ada anak di rumah, ya kemudian ada adiknya mau nikah, maka kita memberikan pilihan mau tinggal di sini atau mau hidup mandiri, silakan. Karena kalau tinggal lama-lama di rumah orang tua, maka tidak ada kemandirian. Ingin berbuat kita bertua lah ikut anulah. Ya, wak bangin anak tersinggung neneknya. Itu yang terjadi. Akhirnya anak tidak bisa kita marahi, karena ketika kita marahi neneknya marah pula. Karena salah dalam cara mendidiknya tadi. Bukan tidak boleh tinggal di rumah orang tua atau mertua, tetapi tidak selamanya. Dalam rangka untuk melatih sifat mandiri tadi. Oleh karena itu Allah katakan, askinuhunna min haitsu sakantum. Berilah dia tempat tinggal istri itu di mana kamu tinggal. Bukan di rumah mertua. Bukan, ya, tapi di mana kamu tinggal suami, nah tinggal suami. Itu ajaran agama kita mengajarkan, sehingga ada kemandirian. Walaupun adalah hidup susah, tetapi hidup dalam keadaan mandiri ini lebih afdal dibandingkan hidup ya dengan bersama neneknya. Kemudian ikhwatuna fiddin, itulah dia pembahasan kita pada kesempatan ini yang bisa kita sampaikan. Kalau ada pertanyaan kita masuk soal jawab. Berapa menit? 5 menit. Kira 5 menit, kemudian kita salat jam 8. Silakan bertanya. Ya. Di rumah sana masih ada orang. Masih besar. Itu sepupu dari istri. Ya kita lihat. Artinya adalah kalau sekiranya maslahatnya, manfaat dan mudaratnya, kalau lama-lama kita tinggal di situ bermudarat untuk anak kita, istri kita, batangkar gara-gara itu taruh kan. Ya. Jadi kita lihat dulu maslahat dan mudaratnya. Kalau saya di sini apa maslahat itu? Mana yang lebih besar maslahat atau mudaratnya? Kalau sekiranya besar mudaratnya, kalau maslahat itu, maka kita lihat kalau mudaratnya besar, mudarat kita, maka meninggalkan mudarat itu lebih kita dahulukan dibandingkan dengan meraih maslahat. Ya, mudaratnya
anak tidak terdidik dengan baik, kemudian bertengkar sonta di rumah tadi nggak tahu, kemudian ada kebebasan kita. Ya kalau lama-lama terkaku, gawat nanti itu. Jadi bermudarat, besar mudaratnya. Maka maslahatnya tinggal kita di rumah mertua, ya bagus, gratis kan? Ya gratis. Oh, itu nak bayar, nak mikir serumah lah, ya itu maslahatnya. Tapi rezeki itu kan ada aja. Kalau kita coba, segitu kan tetap ada. Walaupun ya awalnya tertatih-tatih, namun setelah itu Allah mudahkan. Jadi lihat dulu apa maslahat mana yang lebih besar maslahat dan mudaratnya. Bukan semata-mata kita tinggalkan dia, enggak. Tapi dengan ada alasan tertentu. Ya, larangan tidak ada. Tinggal mertua itu tidak ada larangan. Namun dalam teori, dalam masalah untuk pendidikan segala macam, ya itu hanya ketimbangnya ke situ aja. Itu lebih baik. Para ulama pun menganjurkan kita tinggal di tempat kita sendiri. Kenapa? Karena apabila kita tinggal di rumah mertua, ya, yang namanya manusia tentu ada ikut campur, ada persoalan anak, persoalan kita, kemudian apalagi kita sebagai menantu, ini pas-pasan kan, ya agak mungkin mertua itu mencari ya susah lu mencari awal susah lu kan, ada seperti itu. Tapi kalau tinggal kita di rumah kita, ya dengan kondisi seperti itu, tidak ada orang yang akan mengotati di rumah walaupun itu ada kontrak, ya kontrak. Itu adalah kelebihan. Kan kita lihat maslahat dan mudaratnya dulu. Tentu ini bisa kita ketahui melalui apa? Al-ilmu. Ilmu. Kalau orang itu tidak berilmu, tidak mengaji, tidak paham dengan hak dan kewajiban, ya santai aja. Ada bawaan, dia cuek aja. Tapi akibatnya ke depan tidak dia pikirkan. Awak sebagai seorang suami jadi patung di rumah ini, tidak bisa mengatur rumah tangga tadi. Kenapa? Karena rumah tangga, rumah tidak rumah awak. Kalau awak berkomunikasi mereka salah kan, keliru, ya itu wajar. Wajar itu terjadi seperti itu. Jadi kalau kita punya rumah itu rumah pilihan orang tua di baliknya, kita sendiri pula, dapur kita seorang pula, itu ada masalah. Di pintunya tidak sama, itu tidak ada masalah. Berarti lah siapkan itu, berarti kita akan tinggal sendiri. Tapi kalau satu rumah, itu yang jadi persoalan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu perlu diperhatikan, ya, rangka untuk kemaslahatan. Sebagian kan gampang tinggal. Orang tua itu makanya orang tua pun harus memperhatikan anaknya, kelayakan. Kalau dia ingin mendidik anaknya, seperti kata Syekh tadi, berikan pilihan. Rencana antum tinggal di siko atau ingin tinggal di luar, serah, tapi kan pilihan dia sehingga dia bisa memilih. Jadi kalau sekiranya kita tahan dia di rumah, sementara ya terjadi sering gesekan-gesekan yang susah kita untuk menghindarinya, maka itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau sekiranya suami punya dia tinggal di rumah orang tuanya untuk berbakti pada kedua orang tuanya, nah boleh aja. Berarti istri harus paham juga dengan keadaan. Jadi artinya adalah orang tinggal di rumah orang tua itu tentu ada alasan pula, tidak berarti pula kita tidak membolehkan secara mutlak, tapi juga lihat maslahat dan mudaratnya dan juga manfaatnya. Contohnya dia anak satu-satunya, ya, nggak ada anak famili, nggak ada, cuma anak aja tinggal satu. Kemudian orang tua menahan anaknya tinggal di situ, maka dia punya alasan, ya. Nanti orang tuanya siapa yang akan mengawasinya segala macam, maka punya alasan seperti itu, wajib kita ya berbakti kepadanya. Wajib kita berbakti kepadanya dan sabar.
Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau misalnya ada pertanyaan. Tapi jika tidak ada, kita akhiri dan kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan manfaat, menambah ilmu kita semua tentang persoalan adab-adab ya kepada kedua orang tua ya, kemudian adab terhadap anak yang masih luas pembahasan kita, namun inklusi waktu kita cukupkan sampai di sini saja. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.